Nah, dekat sampai simpang 3 situ saya sudah merasa merinding lah. Saya tak sengaja lah terpandang kan. Saya seperti macam ada sosok lah, macam duduk kan garis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu bagi penonton. Di sini saya akan membuat sebuah konten podcast. Itu podcast horor ya, bukan podcast tentang politik atau apalah, atau Islam, atau pokoknya malam ini kita menghadiri sebuah narasumber yang katanya kemarin beliau pernah diikuti oleh sebuah sosok kuntilanak ketika mau pulang ke rumah. Penasaran? Lanjut ke narasumber. Oke. Baik, Saudara Bang Ismail, katanya kemarin Anda pernah diikuti oleh sosok kuntilanak. Kalau begitu, bisa ceritakan kisah singkatnya mengapa kuntilanak tersebut mengikuti saudara Bang Ismail? Ya, baiklah saudara Bambang, mengenai cerita yang Anda ketahui, sudah diikutilah sekitar kuntilanak kan. Hasilnya sebegini. Awalnya saya kan dari rumah itu ada satu pesan dari teman suruh datang ke desa Papa lah, Mentayan kan. Bisa di mana? Bengkalis ya? Ya, masih di Bengkalis, di Banten. Oh. Itu cara wirid. Seingat saya itu menuju lah meninggalnya arwah bapaknya. Iya. Awalnya itu saya tuh pergi berdua dengan teman saya itu. Naik motor atau naik mobil? Ya, pakai motor. Masih di perjalanan tuh tidak ada kendala kan, biasa-biasa saja. Oh, maksudnya awalnya tak ada kendala ya? Ya, untuk awal tak ada kendala lah. Dari rumah sampai ke tempat tujuan, perjalanan kami biasa-biasa saja. Tak ada gangguan ya. Ya, walaupun tempat itu gelap lah di kampung tuh, mungkin ya namanya kampung kan banyak, tidak ada penerangan gitu. Namanya kampung kan beda sama kota. Ya, di situ kan ada kami lihat di tempat kuburan itu gelap tuh, gelap sekali gitu. Kuburan tuh banyak, atau kuburan Cina atau kuburan Islam? Kalau dilihat itu kuburan Islam, tapi seperti macam tak terawat, macam ada semak-semak gitu. Mungkin tak setahun sekali orang kampung itu membersih katanya. Bisa jadi ya. Lepas itu apa tuh? Setelah kan ini kan tadi kan mau ke rumah kawan ya. Ya. Itu pulangnya itu jam berapa tuh? Ya, kami dari Bengkades ke Papar itu saya ingat dari jam 8 sampainya jam 8.30. Sampai di tempat rumah teman itu sudah di pertengahan lah, sudah mulai itu. Ya, mungkin kami sudah terlambat tu kan, tak masalah kan. Iya. Waktu wirid itu kan kami selesai, kami belum diperbolehkan pulang lah, kawan tu nunggu lah kan, nunggu makan kan. Iya. Agak lama lah kami berbual kan. Itu tepat dah pas nak dekat jam 12, kami pun pamit lah pulang. Itu pas jumpa
kuntilanak atau dikit kuntilanak itu pas di mana itu? Itu selepas kami keluar dari rumah teman, itu perjalanan kami nak pulang itu sampai di pertengahan, udah sampai di kuburan lah seingatnya tuh kan. Oh sebelum. Ya, situ kan gelap gitu. Berarti tidak ada rumah situ. Itu memang tak ada rumah. Berarti memang alas sih, benar alas itu ya. Iya, sama-sama itu. Ada macam pohon-pohon sawit itu. Iya ya. Seingatnya situ ada simpang 3, ada yang macam tak bekas tempat orang jualan. Macam entah tempat jualan lontong kan. Iya, tapi udah tak pakai lagi ya. Sudah tak terpakai lagi lah. Dan itu kondisi gelap. Itu tambah lagi ya macam renyai lah itu. Iya. Biasalah kalau renyai kan. Disitulah waktu itu saya yang membawa Honda. Oh, berarti awalnya tadi kawan yang bawa motor atau? Awal kawan. Karena saya membawanya lambat lah kan. Jadi kawan yang membonceng untuk awal pergi kan. Cepat sampainya. Saya kan waktu pulang agak lama sampai, sebab saya bawa santai gitu. Iya. Ibarat santai tapi selamat. Iya. Nah, jadi tadi di mana tuh pas ketika diikuti sosok kuntilanak tuh? Waktu sudah sampai itu nak dekat sampai simpang 3, situ saya sudah merasa merinding lah. Tak sengaja lah aku terpandang kan. Saya seperti macam ada sosok lah, macam duduk kan. Dari situ gelap lah. Tambah lagi penerangan lampu Honda itu agak redup, kurang terang kan. Itu saya lihat macam ada orang duduk. Itu kawannya itu apakah melihat juga? Untuk awalnya dia tak melihat, mungkin karena dia asik main HP kan. Iya. Saya kan yang goncengnya. Pas saya melihat sosok tuh seperti memandang lah kan, rambutnya panjang. Itu nampak mata ya? Mata yang merah atau cuma rambutnya tuh tertutupi mukanya itu? Mukanya itu seperti ditutup separuh. Ih, ngeri kali ya. Kalau situ saya melihat itu bukan orang mau menakuti. Baju itu yang gaun putih itu penuh dengan lumpur itu. Ih, itu memang betul-betul kuntilanak tuh. Jadi itu saya sedang merinding kan. Macam takut lah kan. Iya. Tapi saya tahan, kalau saya takut nanti saya bawa ngebut jatuh nanti diparit kan. Iya betul. Itu kan. Betul. Awal itu udah pas itu seperti memandang itu kan. Iya. Itu saya sempat juga bawa laju. Lepas itu udah saya bawa agak tak laju sekali kan bawa kan. Dari kaca spion saya nampak dia mengikuti, dia terbang itu. Berarti dia memang mengikuti sampai pulang atau gimana? Ya dia mengikuti itu tidak sampai pulang. Sudah mau keluar dari gang kapal itu di pas simpang 4 sudah hilang. Hilang ya? Iya. Itu kawannya sampai hilang tuh memang dia tak sadar ya? Atau nggak nampak atau? Dia sadar saat saya bilang ada yang mengikuti. Lepas itu dia apa tuh? Karena waktu itu baunya kuat sekali, seperti bau bangkai gitu. Tak mungkin bangkai bisa mengikut bermeter-meter. Tidak mungkin berapa meter. Baunya tuh amis, busuk. Lepas itu setelah sampai rumah baru saya buat kan dengan kawan itu. Kawan di hati simpang itu pun tak perasan juga kan. Kalau dimain HP itu juga kan. Iya. Situ lah kan. Dan mulai itu kami pulang lah kan masing-masing. Setelah bual itu
apakah ada reaksi lain atau ada energi lain itu yang masih mengikuti? Waktu saya sampai di rumah itu ya rasanya macam ada yang mengikuti lah Oh, gitu. berarti dia masih mengikuti ya? Buat perasaannya itu udah lain kan. Jadi dia macam udah menempel mengikut tuh. Iya. Kemudian katanya tadi bilang pernah sampai terbawa mimpi ya? Apa betul? Untuk kalau terbawa mimpi itu memang betul. Berarti apa yang dimimpikan? Apakah ada petunjuk dari kuntilanak itu terhadap saudara Abang Mail? Mimpi itu seperti macam terlalu singkat lah itu kan. Iya. Dalam mimpi itu saya kan sendiri tapi tidak seperti yang awal yang cerita tadi kan, berdua kan. Iya. Itu saya pakai motor sendiri. Arah tujuannya sama juga, pergi ke desa Papal itu. Tapi sekitar jam 1 Iya. satu malam itu kan. Itu yang dimimpikan ya? Iya. Apa ya? Itu setelah selesai mimpi itu apa perasaan saudara Bang Mail? Ya dalam mimpi saya itu dia itu bonceng di belakang saya. Oh, di mimpi itu apakah ada kawan yang satu lagi tuh? Atau abang? Oh, di dalam mimpi saya tidak, kawan yang saya itu tak ada, cuma saya sendiri. Oh, kemudian lepas pagi itu apakah saudara Bang Mail apakah apakah memberikan pesan terhadap kawannya, apakah tadi malam mimpi juga atau tidak nih sama kawannya nih? Ya waktu setelah saya mimpi itu saya kasih tahu juga dengan kawan ya. Iya. Bahwa ada mimpi yang peristiwa kita alami malam tadi ya. Katanya aduh gitu kan. Apa yang dimimpikan sama temannya ini? Dia mimpinya itu kuntilanak itu duduk di sampingnya ya. Oh, berarti sama ya mimpinya itu? Ya sama. Itu menurut saudara Bang Mail itu apakah menurut pikiran abang atau itu kan pendapat Bang Mail kan, apakah beliau ingin menunjukkan sesuatu atau apa itu dari mimpi itu? Kalau menurut pendapat Bang Mail? Saya rasa dia tidak macam maksudnya menunjukkan sesuatu kan. Mungkin dia itu mungkin sedang menunggu di situ lah. Ingin mengganggu itu kan. Mungkin macam mana ya kayak buat seram lah kalau diingat wajahnya itu. Wajahnya itu hancur. Walaupun nampak separuh gitu kan. Mungkin gara-gara pas ada macam di terang bulan lah sikit kan, nampak lah wajahnya itu. Agak tersenter motor walaupun agak redup kan. Sebab dia tak jauh dari kami lah. Pasal kami lewat. Mungkin sekitar 2 meter lah gitu. Jarak samping itu. Ada situ di jalan itu kan tak terlalu besar. Pengalaman saudara Bang Mail jumpa kuntilanak itu apakah baru pertama atau sebelumnya udah pernah mengalami atau gimana itu? Ya sebelumnya sudah beberapa kali ya mengalami ya. Dalam berjumpa sama kuntilanak ya? Kuntilanak. Yaitu yang pertama tuh di Waterboom itu pas di seperti ada yang menara aja lah. Mungkin itu tempat tangga orang macam untuk meluncur gitu. Nah di situ satu itu sekitar jam 2-an ya, jam 2 malam. Saya lewat lah situ dengan kawan-kawan kan. Itu yang kedua itu di kebun durian lah, teman. Di mana?
Itu di desa Miskom. Masih Bengkalis juga ya? Masih di Bengkalis. Itu kejadiannya tuh pas hujan juga tuh. Pas saat saya tiduran di depannya, di depan pondok kan ada macam untuk nunggunya tak di dalam tuh kan. Iya. Nah, saya megang senter itu kan. Jadi ada senter itu. Jadi nampak ya? Nampak. Itu kawannya yang tadi tuh nampak juga atau? Kalau yang kawan satu lagi dia tidur di dalam. Baik, kalau paginya tuh? Pagi itu. Apakah sudah Bang Mail menceritakan juga sama dia? Atau? Awalnya tak saya ceritakan. Udah beberapa hari lah kan. Pokoknya memang di situ memang agak-agak angker itu. Oh, berarti sebelumnya kawan itu memang udah tahu tempat itu tempat angker ya? Memang udah tahu. Ini sudah 2 kali ya itu kan. Yang pertama kan nampak jelas tuh senter. Jadi pohon itu, pohon cempedak itu. Berarti dari ketiga nampak kuntilanak itu mana yang kisah paling menyeramkan? Apakah dari yang awal tadi yang diikutin atau yang di pohon durian atau yang di mana? Yang paling menyeramkan lah dalam hidup saudara Bang Mail? Ya yang awal, yang paling gitu yang awal yang lihat yang di Miskom. Itu paling Miskom itu yang awal. Yang paling menyeramkan ya. Yang di Waterbow itu yang kedua. Itu yang di Waterbow memang nampak. Ya itu walaupun tak jelas lah nampak wajahnya, sebab kan agak tinggi. Iya. Itu kan tinggi tuh yang menara tuh. Tempat yang macam tangga itu kan. Berada di atas. Saya lihat tuh, itu tak kain kan. Perhatikan tuh, rupanya memang itu beliau tuh. Lepas itu dia hilang. Nah, yang di Waterboom dan di pohon pohon durian itu, apakah malamnya saat itu apakah dapat mimpi juga atau tidak? Atau cuma yang di desa tadi itu, yang diikutin tadi, yang cuma dapat mimpi? Yang cuma dapat mimpi yang cuma di desa Papan itu. Berarti yang di pohon durian sama di Waterboom memang tidak nampak mimpi ya? Tak ada rasa diikuti. Oke, kalau macam itu, terima kasih kepada saudara Bang Mael yang sudah membagi cerita tentang kisah mistis yang saudara alami selama hidup. Ya mungkin hanya itu cerita malam ini. Ya bagi teman-teman yang ingin atau yang punya pengalaman kisah mistisnya, boleh datang ke podcast kami ya. Kami siap menyambut dengan baik. Mungkin hanya itu cerita malam ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.